Tapi kalau kasus Gelora ini, itu dituntut apa? Yang diputuskan apa? Kalau begitu MK bisa ambil keputusan apapun. Ya. Selama ada orang yang mempertanyakan, menjudicial review-kan misalnya undang-undang pemilu, dia bisa setiap pasal dari semua undang-undang pemilu itu bisa diubah. Kalau betul seperti Anda bilang, sebuah mahkamah konstitusi yang adalah dewanya pengadilan di Indonesia itu bermain politik, itu kan semacam ya sesuatu yang salah, sesuatu yang harusnya tidak dibiarkan, seharusnya paling tidak dipertanyakan. There must be something wrong dengan keputusan MK. Atau kita menduga bahwa ada kepentingan politik tertentu di belakang keputusan MK berkaitan sama threshold. Tambah satu lagi, ada operasi tertentu. Ada operasi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya bersama Bung Ade Armando. Berjumpa lagi dengan Ade Armando. Terima kasih diundang lagi. Ya, selalu. Ya, kalau ada kesempatan selalu mengundang Bung Ade. Siap. Karena ngobrol dengan Bung Ade ini asik. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Ya. Ini masih menunggu lolosnya PSI ya? Sama P3 ke DPR. Enggak, udah pasti itu kan. Udah nggak lolos ya? Udah nggak lolos. Partainya nggak lolos. Iya. Ya, tapi mana tahu kan tiba-tiba MK ini kan suka kita kejut-kejut kita kan. Tiba-tiba diturunkan. Tiba-tiba dia bilang threshold berlaku 2024 bukan 2029. Masuklah PSI sama kalau dia bilang begitu ya. Perindo masuk, PSI masuk. Iya. Kemudian P3 masuk. Kemarin sebetulnya di perjuangan teman-teman P3 tuh bukan diturunkan, bukan diubah thresholdnya. Tapi mereka memperjuangkan agar ke MK itu bahwa orang-orang P3 itu sekitar 11 orang kalau nggak salah, yang sebetulnya perolehan angkanya itu memenuhi syarat. Ya. Jadi walaupun dia barangkali sebagai partai nggak lolos, dia menuntut agar tapi 11 orang ini lolos dong, karena dia sudah membawa suara rakyat. Ya kan nggak bisa. Iya, ternyata ditolak oleh MK. Kita di PSI nunggu waktu itu. Kalau P3 diizinkan lolos kan kita juga ikut. Ya tapi kan nggak bisa tuh. Partainya dulu harus lolos, karena baru mereka lolos. Katanya digabung sama partai yang lain tuh Bang, katanya sih. Tapi kita itu sudah jauh lagi, lebih nggak mungkin lagi. Yang paling mungkin berlaku 2009 dipercepat berlaku 2024. Yang parliamentary threshold ya. Ya. Tapi itu kan yang menarik menurut saya, kalau kita boleh singgung sedikit tentang Mahkamah Konstitusi, kenapa tiba-tiba sekarang dia turunkan ya? Yang soal threshold di syarat bagi jumlah suara partai yang berhak untuk mengajukan calon kepala daerah dari 20 ke 7,5, 20 ke 8 gitu. Itu buat saya itu mengganggu. Bung Ade interview saya nih. Apa? Bung Ade yang interview saya. Kalau menurut Bang Sul apa? Ya sudah banyak sih saya juga ngomong ya, di beberapa, termasuk di Cokro TV, di Total Politik, di Unpacking saya sudah banyak ngomong bahwa memang satu, kita tidak bicara yang laten ya. Ya. Kita bicara apa yang kita bisa lihat dengan manifestasi yang ada. Nah kalau kita lihat dari situ, tapi nanti kalau mau yang laten juga boleh. Nah jadi
Pertama, mereka melihat kok bisa koalisi mengumpulkan hampir seluruh partai kecuali PDIP. 12 nih. Ya kan? Kecuali PDIP. Nah, tentu kan ini dilihat agak menyulitkan buat PDIP mencalonkan kepala daerah pada tingkat 1 provinsi ataupun kota dan kabupaten. Ya. Nah, ini kan alasannya mungkin dianggap ini kurang demokratis. Baik. Ya kan? Nah, itu kurang demokratis gitu. Nah, sehingga MK melihat ini tidak boleh terjadi gitu. Ini menjadi satu pelajaran bagi setiap orang yang menang dan besar itu untuk juga harus memperhatikan memberikan kesempatan kepada pihak lain ya kan untuk bisa berpartisipasi di dalam pesta demokrasi. Gini Bang, betapapun itu kelihatan mulia ya, alasan semacam itu, ini alasan manifest kan ya. Tapi berhakkah sebenarnya atau apakah itu memang adalah sebuah otoritas MK untuk melakukannya? Mengingat sebetulnya tidak ada pihak yang mengajukan permintaan agar itu diturunkan. Nah, ya itu kalau kita bicara dari sudut itu, memang kan Partai Gelora sendiri sudah memprotes. Yang kami tuntut ini bukan itu, gitu loh. Kok yang keluar ini. Nah, ini kan artinya memang makanya saya selalu mengatakan MK ini sudah bermain politik. Bukan lagi sebagai Mahkamah Konstitusi murni. Nah, dia sudah bermain di dalam wilayah politik itu. Iya kan? Nah, kita kan nggak tahu. Nah, bisa jadi namanya pemain-pemain di belakang layar kan banyak. Katanya salah satu nih yang saya dengar ya. Tapi benar atau enggak saya nggak tahu. Namanya kita di podcast ini kan ngomong salah satu yang kita dengar. Ya kan? Konon kabarnya Ketua MK yang baru ini, Soehartoyo, itu kecewa setelah menang di pengadilan. Anwar Usman itu menang, kan menang deh. Tuntutannya kembali. Nah itu dan dituntutlah si Hartoyo itu harus diganti oleh Anwar Usman lagi. Nah, itu jadi dan di dalam sudah ada kelompok yang memang tidak senang sama Anwar Usman. Ya kan? Nah, inilah membuat soliditas di dalam ini Mahkamah Konstitusi. Makanya kita bikinlah ini. Gitu kan? Itu salah satu mungkin ya. Itu mungkin. Tapi ya saya masih ingat bahwa paling tidak ada 2 anggota dari MK itu. Nggak usah disebut lah ya namanya ya. Itu memang pernah diadukan kan? Karena dianggap terlalu atau salah satunya adalah mantan ketua GMNI. Gini. Arif. Ya. Terus satu lagi adalah siapa? Yang sebetulnya diajukan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Saldi Isra. Itu juga diduga, dipertanyakan ya karena dianggap bias membela kepentingan PDIP. Nah ini yang sayangnya menurut saya tidak cukup dibicarakan. Saya senang kalau Bang Zul sudah pernah membicarakannya walaupun saya yakin gak dijadikan judul ya Bang. Itu mungkin dalam bagian dari percakapan kan. Tapi kalau kita mau bicara tentang kebersihan, integritas MK, menurut saya kita perlu bicarakan ini. Kenapa sampai itu akhirnya keluar. Tapi yang penting barangkali sekarang itu Bang, setelah itu keluar, kan sebetulnya kita ngomong theoretically. Atau Bang Zul masih mau ngomong alasan laten tadi? Belum, nanti aja, sambil jalan aja. Sambil jalan aja. Atau sekarang dulu di alasan laten dulu lah. Ya tadi salah satu alasan latennya itu. Alasan yang kedua ya kan memang tadi di dalam MK ini ditengarai itu ada memang yang sangat pro kepada PDIP. Ya kan? Ini Anda sebut sebagai laten ya. Karena tidak nyata ya. Tidak nyata. Ya kan? Dan saya melihat kan sekarang masih ada ketua MK kan? Yang diketuai oleh Palguna. Palguna, betul. Palguna itu kan PDIP
Karena dia dulu PDIP juga. Karena dia pernah jadi anggota DPR RI dari PDIP. Oke. Nah, kan kalau orang tuh jeli melihat, ini kan lucu. Ya. Bagaimana ketua MK itu mengeluarkan statement menyerang DPR. Loh, kan lucu. Kamu memang ada tugasmu di dalam MK itu mengawasi DPR atau menyalahkan DPR. Ya. Harusnya kan MK itu justru melakukan verifikasi, memperbaiki, ya kan? Ya. Atau memperkuat yang namanya MK ngomong di internal, bukan malah nyerang DPR. Iya. Nah, ini disinilah saya katakan bahwa ini sudah sebenarnya murni kepentingan politik, bukan konstitusi itu dipakai sebagai alasan aja. Karena kan pelanggaran konstitusi kan menarik, ya kan? Nah, ini kita kan bicara apa adanya ya. Bukan keberpihak, kita nggak ada urusan lah siapa yang mau jadi gubernur, Anies mau jadi atau enggak, kita nggak ada urusan. Iya, betul. Ya kan, Kim Plus mau menang mau kalah, kita juga nggak ada urusan, kita bukan orang partai. Tetapi kan kita bicara mencoba menjelaskan, mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi kan gitu. Betul. Ya kan, kita fair aja gitu. Nah, kita juga bisa dalam konteks ini kita bisa juga menyalahkan DPR. Apa maksud saya? Loh, dia kan langsung reaktif, langsung bikin balik, langsung rapat mau merubah ini, menolak ini. Nah, itu kan menurut saya reaktif. Harusnya kan diselesaikan dulu nih. Nanti dulu MK, ya kan? Lo ngeluarin gini benar nggak nih? Ya kan? Dasarnya apa ini? Yang dituntut Partai Gelora itu apa? Betul. Ya kan? Jadi kita bicara itu dulu. Jadi diskursusnya di situ dulu. Jangan langsung ada keluar begini langsung reaktif. Iya, betul. Nah, itu menurut saya salah. Itulah yang memudahkan memancing emosi orang sehingga gampang berkumpul untuk melakukan demonstrasi itu. Iya. Dari kemana-mana kan? Iya. Sebenarnya kalau saya melihat Bung Ade ya, tujuannya tuh bukan hanya sekedar persoalan undang-undang ini dibonceng, didomplengi oleh orang yang memang benci sama Jokowi. Buktinya apa? Pada akhirnya demo-demo setelah itu kan minta Jokowi mundur. Betul. Padahal nggak relevan sama sekali. Nggak ada hubungannya. Iya, betul. Ya kan? Minta Jokowi mundur gitu. Tapi menurut Anda ya, kenapa ini pertanyaan saya betul. Barangkali Anda katakan bahwa kalau Bang Zul sendiri tidak punya kepentingan apa-apa ya dalam hal ini karena Anda bukan orang partai. Saya saja yang orang partai ya. Biar bagaimanapun kan saya politisi dari sebuah partai tertentu yang berada dalam KIM. Tapi buat saya itu saja mengganggu ya. Jadi saya merasa bahwa misal contohnya tadi soal MK ya. Sebetulnya buat saya bahwa MK itu menyatakan diturunkannya batas threshold dari 27,5% itu adalah sesuatu yang luar biasa baik menurut saya. Ya, kenapa? Karena ya dari dulu pun kami di PSI selalu memperjuangkan agar itu diturunkan atau dihilangkan sama sekali. Ya contohnya yang paling dekat sebelum ini adalah threshold untuk memajukan taruhlah sekarang yang paling gampang adalah presiden dulu lah ya. Kan untuk bisa memajukan nama calon presiden hanya boleh 20%. Ya. Itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum ini ya. Dan itu sudah berulang kali diajukan oleh berbagai pihak tertentu ya. Dan selalu ditolak. Yang terakhir pengajuannya dilakukan oleh PKS kalau nggak salah. PKS minta tuh jangan 20%. Saya lupa apakah dihilangkan sama sekali atau diturunkan menjadi 7 atau berapa. Nah, Mahkamah Konstitusi yang sekarang menurunkan dari 20 ke 7,5% di pilkada ini adalah MK yang dulu menolak itu di pemilihan presiden. Ya, itu buat saya kan mengganggu. Bagus sih diturunkan dan menurut saya sehabis ini nih, sehabis pilkada, mungkin harus ada pihak-pihak yang kembali mengajukan ke MK soal pilpres ya. Syarat pencalonan presiden. Syarat pencalonan presiden yang sekarang masih 20%. Harus konsisten dong MK-nya. Kalau pilkadanya 7,5, ya paling tidak presidennya juga 7,5 lah. Dan sampai gini Bung Ade,
kenapa di pilkada pada semua level itu kan dibolehkan calon independen. Iya. Kenapa presiden tidak boleh calon independen? Betul. Itu MK harus putuskan boleh ada calon independen. Karena bangsa kita ini bangsa besar. 280 mungkin. Ya. Kemudian orang yang pintar-pintar itu tidak terbatas, banyak sekali. Betul. Hebat, luar biasa. Betul. Tapi kan karena disumbat ini oleh undang-undang, oleh kepentingan politik, partai politik, sehingga dibatasi hanya 20%, dan akhirnya apa? Cuma 2-3 calon paling banyak. Iya kan? Nah, oleh karena itu kan partai pemenang itu kan tidak partai politik yang ikut pemilu kan hasilnya tidak merata. Iya. Kan ada poros itu, poros Golkar, poros Gerindra, poros PDIP. Bahkan sekarang Golkar sama Gerindra gabung. Ya. Sementara barangkali ya. Sementara. Soalnya Golkar sudah coba mendukung mencalonkan Airin ya di Banten ya. Di Banten. Iya. Gitu. Nah artinya kan gini, kemungkinan bahwa ujung-ujungnya mungkin saja terjadi koalisi Kim seperti yang terjadi di Jakarta kemarin itu kan juga terjadi di tingkat nasional kan? Bisa jadi. Poin saya adalah ada alasan yang cukup kuat bagi kita untuk mengatakan Mahkamah Konstitusi kita berterima kasih karena Anda menurunkan di Jakarta, bukan di Jakarta, di mana? Di pilkada. Di pilkada seluruh Indonesia. Tapi konsisten dong. Pertama di seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia. Dalam pilpres pun harusnya diberlakukan diturunkan juga penurunan itu. Kedua adalah calon independen. Karena kita nggak bisa terlalu berharap bahwa hanya orang-orang atau orang-orang terbaik bisa saja tidak dipilih oleh partai-partai yang resmi. Iya. Itu. Ya kan kita tahulah kalau dia mau minta dukungan partai mana mungkin transaksinya ada. Ya. Ya kan? Dengan alasan ini uang untuk kampanye, uang ini, uang itu dia nggak punya. Betul. Kalau calon independen biar aja dia dicalonkan oleh rakyat. Ya. Rakyat yang mendukung dia. Betul. Dengan syarat tertentu ya. Iya. Jadi menurut saya inilah politik yang sangat kerdil. Ya. Setuju. Ya. Cara-cara politik kerdil dengan mengkerdilkan orang lain, ya kan? Lalu dilakukanlah syarat 20% ini. Ya. Nah, jadi MK itu jangan mengikuti kepentingan partai politik dong. Betul. Ya kan? Karena ini terlalu kelihatan ya apa yang dilakukan MK ini ya. Walaupun saya dengan agak geli menyebut ya ironisnya kelompok-kelompok pro demokrasi tidak mengangkat ini sebagai sebuah isu penting ya. Saya tidak dengar tuh ada gugatan terhadap atau mempertanyakan sikap MK secara cukup terbuka. Tapi menurut saya kita harus sadar bahwa terlalu terbuka maksud saya adalah bahwa betul-betul tidak ada satupun pihak yang mengajukan permohonan agar diturunkan batas suara tersebut ya. Untuk pilpres. Untuk enggak yang di pilkada ini. Oh iya. Bahwa maksud saya begini, bahwa Mahkamah Konstitusi menurunkan suara itu, batas suara tanpa ada yang memintanya, itu kan sangat terbuka. Tanpa ada permohonan judicial review. Judicial review dari manapun. Bahkan Partai Gelora merasa perlu harus mengatakan bahwa kami tidak pernah meminta itu. Itu bukan permintaan kami. Ya, ini kan sangat terbuka. Dan orang semua lihat. Saya agak agak khawatir nih. Cara pandang masyarakat atau kita semua terhadap Mahkamah Konstitusi akan mengalami perubahan. Kita akhirnya melihat bahwa kalau pakai istilah Anda, ternyata Mahkamah Konstitusi yang kita anggap atau kita harapkan menjadi sebuah mahkamah tertinggi nih, mahkamah pengadilan tertinggi, itu ternyata juga bermain politik. Iya. Padahal semestinya dia berada beyond dari ini semua. Iya. Kan dibentuk untuk itu. Ya. Makanya dipilih orang-orang yang memang memenuhi syarat kenegarawanan. Seharusnya ya. Sebagai ahli hukum tata negara. Nah, tapi kalau dia sudah main kepentingan politik begini bahaya dong. Ya. Ini harus mundur dari MK kalau mereka memang hebat. Iya kan? Tapi kan kadang-kadang nggak mau mundur karena RI-nya masih ada. Iya kan? Atau paling nggak seperti Anwar Usman diminta mundur kalau perkara yang diperiksanya itu terkait dengan kepentingan mereka. Iya. Dalam hal ini karena mereka itu orang partai, mantan partai, yang mestinya kalau ini menyangkut kepentingan partai dia nggak ikut.
Kalau ada 3 orang ya artinya 9 kurang 3 kan. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Kalau dulu Gibran itu, kasus Gibran, kita kan tahu semua tuh kejadian apa. Iya. Ya kan? Karena dengan Pak Dimli minta supaya sidang terbuka, kita tahu. Ya. Ini kita kan nggak tahu siapa yang dissenting opinion, siapa yang setuju, siapa yang tidak, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mana tahu. Hakim yang setuju atau tidak setuju nih. Ya tiba-tiba terus keluar ini. Nah memang kita ulangi lagi. Inilah saya katakan kesalahan DPR. Terpancing langsung reaktif. Ya. Sehingga head to head berhadapan langsung antara DPR dengan MK. Ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kalau mahasiswa kan memang kalau melihat gini dengar isu konstitusi dilanggar, mereka bergerak. Itu wajar aja. Tapi kan di belakang itu kan di pihak lain, bukan di belakang ya. Di pihak lain memang ada kelompok-kelompok memang senang. Gitu kan. Apa yang kata Pak Prabowo itu podcast terus. Mudah-mudahan bukan kita unpacking sama Cokro yang dimaksud ya. Enggak, dia marah sama yang nyalain dia. Oh gitu. Kita kan nggak pernah nyalain. Saya kan nggak pernah menyalahkan Prabowo. Kita ini mengoreksi, bukan menyalahkan. Tapi ya itu. Jadi ini saya biar bagaimanapun saya merasa bahwa apa yang terjadi kemarin itu menarik buat demokrasi Indonesia. Di satu sisi memang iyalah. Kita lihat bagaimana para peserta demonstrasi atau juru bicara tersebut sebetulnya nggak terlalu paham apa yang sedang dibicarakan. Tapi paling tidak bahwa sampai ada komedian, ada aktor gitu ya, itu terlibat di dalamnya. Ya mudah-mudahan itu pertanda bahwa mereka kesadaran politik mereka itu terganggu ya. Sayangnya nggak ada yang ngajarin mereka bahwa gini loh mas, kita duduk dulu ya sama-sama. Perkaranya itu begini. Dia enggak nih, dia langsung MK dan Pak. Ya karena kan emosi, terbawa emosi. Gelombang ini. Orang kalau udah ikut gelombang kan selancar kan. Begitu ada gelombang main selancar ya udah terikut. Nggak sempat lagi nih ada ombak lagi atau apa di belakang kan nggak ada. Yang penting ombak ini aja diikutin. Jadi kalau menurut saya memang itu saya setuju bahwa gerakan-gerakan masyarakat ini supaya lebih banyak rakyat Indonesia menjadi calon presiden. Bukan hanya yang didukung oleh partai politik, tetapi calon presiden yang didukung independen. Itu demo tuh MK. Benar. Demo MK sebanyak-banyaknya. Minta tuntut harus ada calon independen. Dan turunkan threshold. Itu baru hebat. 2 itu ya. Ya jangan sekedar pilkada yang diributin. Pilkada kan lokal. Ya kan? Jadi judulnya itu aja nanti. Kita minta mahasiswa dan seluruh intelektual ini demo ke MK. Ya kan? Minta supaya threshold 20% diturunkan dan ini kan calon independen. Setuju nggak Bung Adi? Tapi kan nggak harus selalu langsung demo dong. Kan bisa gugat. Ajukan judicial review dong. Ya itu kan perlunya Bung Adi di situ. Kalau orang partai kan lebih sejuk ngomongnya kan? Iyalah. Nggak, maksud saya itu sebuah ide yang menurut saya sangat penting. Apakah itu kita lakukan menurut saya, apakah kita lakukan itu sebelum pilkada selesai atau sesudah pilkada selesai, tapi betul-betul harus buru-buru ditindaklanjuti. Mengajukan 2 hal itu paling tidak. Jadi kalau enggak MK ini sontoloyo nih. Kalau enggak, ya benar. Apa? Kalian ini bermain politik pada tingkat pilkada. Ya kan? Coba dong berpikir secara sehat. Betul. Sebagai ahli tata negara, ya kan? Sebagai ahli hukum, mengerti banyak hal. Logik nggak kalau misalnya lebih banyak calon presiden yang maju, itu lebih bagus untuk Indonesia. Betul. Dan kita bisa tahu siapa potensi-potensi orang itu. Kita jangan persoalkan, nanti mau orang gila kayak orang sakit, orang apa, mau silakan. Tapi kan ada selektivitas. Bukan artinya semua orang yang mendaftar itu pasti jadi calon, kan ada syarat-syaratnya. Betul, orang tuh harus ingat. Saya nggak tahu di daerah mana di mana ada hadir calon-calon independen ya. Dulu kita ingat Faisal Basri ya di Jakarta berusaha ikut tapi gagal karena tidak cukup bisa mengumpulkan suara 1 juta kalau nggak salah. Yang berhasil itu kan Ahok. Nah sekarang jadi dengan kata lain. Itu kan pada tingkat pilkada kan? Ya, nggak, maksud saya kalau itu kan di pilkada 1 juta. Nah kita artinya tidak perlu terlalu khawatir apakah itu berarti dengan meniadakan
atau menurunkan 20% tadi di level presiden, itu artinya bahkan orang gila pun bisa ikut. Ya sebetulnya orang gila pun bisa ikut, tapi nggak akan juga ada yang mendukung. Ya, karena syarat dukungan itu tetap ada. Iya dong. Even kalau Anda independen, saya nggak tahu, barangkali untuk kalau skalanya presiden nasional, angkanya pasti bukan 1 juta lagi. Iya dong. Kita bicara persentase aja. Iya, persentase aja. Di Jakarta 1 juta dari berapa? Taruhlah 10%. 10%. Kalau ini 200, kan kita kira-kira pemilih kita 100 berapa? 50, 160? Lupa saya. Ya. Tapi ya kira-kira berapa belas juta kan? Ya. Untuk bisa memajukan suara calon independen. Jadi orang nggak perlu terlalu khawatir juga bahwa kalau ini diberlakukan di tingkat nasional, di tingkat presiden, itu artinya bisa sembarangan orang maju. Enggak. Ini pasti orang-orang luar biasa juga yang bisa mengumpulkan suara sampai misalnya 15 juta suara pendukung independen kan. Jadi itu ide menurut saya menarik, kita bisa ajukan. Nanti ya kita bicarakanlah sesudah ini. Paling tidak 2 hal tersebut. Satu, kalau parliamentary threshold itu kan sebetulnya sudah diminta ya ke DPR untuk diubah ya. Walaupun angkanya tidak secara spesifik disebut oleh MK. Tapi itu pun lagi-lagi saya ulang ya, kembali ke kasus kita tadi, itu kan menarik. Untuk kasus parliamentary threshold-nya nasional, CMK itu menyatakan harus diubah, tapi tidak sekarang. 2029. Kalau ini sekarang. Pilkada ini sekarang kan juga agak mengganggu ya. Kalau buat saya ya, mengganggu tidak dalam artian saya nggak setuju, karena idenya itu menarik. Tapi kenapa dia berbeda-beda ya antara keputusannya di masa lalu dengan keputusan ini di masa sekarang? Disinilah yang saya katakan ini ada kepentingan politik. Iya. Itu kalau enggak kan dia tidak confuse seperti itu. Iya. Gitu loh. Tidak artinya tidak perbedaan, tidak ada perbedaan. Ya. Gitu. Nah ini kan bicara kepentingan sekarang kan kepentingan pilkada. Kan MK nggak boleh bicara kepentingan, apalagi tidak ada yang minta judicial review. Betul. Nah itu kan dikatakan ultra petitum ya. Dari apa yang saya pelajari, walaupun saya bukan orang hukum ya, ultra petitum itu kan begini. MK diminta untuk menurunkan misalnya minimal threshold-nya adalah 20%. Terus dia bilang yang mengajukan review bilang tolong diturunkan menjadi 10 ya. Nah MK merasa bahwa kalau cuma diturunkan jadi 10 itu tidak banyak membantu. Terus dia putuskan udahlah sampai 0 aja misalnya begitu. Artinya lewat dari apa lebih dari apa yang dituntut. Apa yang dituntut ya. Tapi kalau kasus Gelora ini itu dituntut apa? Yang diputuskan apa? Kalau begitu MK bisa ambil keputusan apapun. Ya. Selama ada orang yang mempertanyakan, menjudicial reviewkan misalnya undang-undang pemilu, dia bisa setiap pasal dari semua undang-undang pemilu itu bisa diubah. Ya, padahal tidak diminta. Hanya dengan alasan ini ultra petitum. Ya itulah Bung Ade yang membingungkan kita. Itu tadi. Ini kan menjadi hot, menjadi rame, menjadi apa? Karena DPR-nya juga kembali lagi kita melihat betul ada kesalahan pada DPR itu yang tidak memverifikasi dulu, mempelajari dulu keputusan MK. Terlalu apa? Terlalu cepat. DPR-nya overconfident, overreaktif juga. Overreaktif, overconfident, underestimate atau overestimate. Bukan underestimate ya, overestimate. Overestimate terhadap situasi. Dia merasa bahwa dia kuat, dia bisa. Terhadap diri mereka. Overestimate. Iya. Tapi mungkin juga ini menjelaskan bahwa seharusnya di DPR itu ada pihak-pihak yang menjadi inilah ahli-ahlinya itu ya. Begitu keluar pernyataan dari MK, itu langsung duduk sama-sama mempelajarinya dan memberikan masukan buat para pimpinan DPR itu. Ya, padahal masih ada waktu seminggu lebih kan. Betul. 8-9 hari itu untuk mempelajari itu kan bisa. Tanggal berapa ya keluarnya itu MK ya? Hampir saya enggak 2 minggu nggak sih? Seminggu, 10 hari, lupa lah. Nggak pasti saya. Ya. Artinya kalau kita lihat dari situ bahwa masih ada waktu untuk melakukan. Kami kan dengan rendah hati. Iya. Ini kan bicara rendah hati. Terima kasih MK sudah memutuskan ini. Ya. Kami dari Balik atau DPR
akan mempelajari dulu ya kan, mana apa yang misalnya mulai dari apa yang diajukan oleh Partai Gelora dan lain-lain, kemudian apa yang diputuskan oleh MK. Nah, kemudian kita pelajari dari situ, ya kan? Nah, kemudian hasil itu, pelajaran itu disampaikanlah kepada masyarakat. Ini loh, ya kan? Kami berani berdebat dengan MK soal ini kan gitu. Betul. Jangan langsung tolak. Apanya yang mau ditolak ini? Iya, saya dengar cerita-cerita yang agak menggelikan sih dari apa yang terjadi di DPR ya. Jadi dikumpulkan semua kan untuk menyatakan sikap bersama begitu dan seterusnya. Ya itu semestinya mudah-mudahan tidak terulang di masa depan ya. Karena kita berharap DPR yang lebih mature. Oh ya, kan ini juga bukan urusan DPR saja, KPU-nya juga kan. KPU-nya juga harus terlibat dalam duduk sama-sama begitu peraturan dari Mahkamah Konstitusi ini keluar, duduk sama-sama untuk melihat ini apa yang harus kita perbaiki nih, bentuknya seperti apa. Orang kan kalau sudah over confidence itu semua hal-hal yang rasional udah nggak dipikirin lagi, ya kan? Nggak bicara rasional, akal sehat. Yang dijalankan itu emosi. Kita kuat jalan aja, ya kan? Tapi yang menarik satu juga, ya, tanpa ingin mencari-cari persoalan nih. Saya tidak melihat, mungkin kata sedikit pun itu berlebihan ya. Tapi saya tidak melihat misalnya media massa, para wartawan, para pegiat demokrasi, kayak kok nggak nyampe ya? Kok nggak hampir-hampir tidak ada ya hal ini dibicarakan? Kan seharusnya para aktivis ini, media lah, kan media punya hak. Ada seorang hakim konstitusi lagi jalan gitu ya, ditanya kan, maaf Pak, doorstop gitu kan. Saya tuh agak bingung deh, itu turunnya kenapa tanpa diminta oleh Gelora, kenapa MK itu menurunkan dari 20 ke 7,5? Ini alasannya apa ya Pak ya? Boleh kan itu ditanya? Tapi nggak ada satupun loh yang nanya. Karena begini Pak Ade, karena terlalu cepat. Begitu diputuskan reaksi DPR. Jadi isunya sudah lari. Jadi ke DPR. Jadi isunya sudah isu gerakan, demonstrasi segala macam. Udah nggak lagi terfokus ke persoalan-persoalan intinya. Gitu. Dan wartawannya tidak cukup pintar. Ya kan, reportase lah ya. Reportase. Banyak yang pintar. Banyak. Tapi mungkin kalau di lapangan pada tingkat reportase kan hanya melaporkan aja. Tapi kan redaktur ya mungkin nggak sempat. Redakturnya nggak sempat mikir lagi. Tiba-tiba kalau udah begini nih perkembangan, ya kan? Gitu. Nah itu menurut saya. Kenapa Bang Zul sempat? Kenapa? Kenapa ada orang seperti Bang Zul atau saya yang bisa berpikir semacam itu? Dan menurut saya tidak diperlukan seorang intelektual yang ahli tata negara lah untuk bisa tiba pada kesimpulan itu. Begitu misalnya Gelora kan bikin pernyataan pers, keluar kan pernyataannya, itu hampir-hampir tidak di follow up, hampir-hampir tidak ada yang membincangkannya. Buat saya it's a big question gitu loh. Ini kepentingan kita bersama. Saya ulang loh, saya termasuk orang yang setuju kalau itu diturunkan 20 sampai ke 7,5 itu. Terlepas dari apakah itu mengakibatkan akhirnya PDIP bisa memajukan nama Anies yang ternyata juga enggak gitu ya. Buat saya itu bukan poinnya. Poinnya adalah kalau betul seperti Anda bilang, sebuah Mahkamah Konstitusi yang adalah dewanya pengadilan di Indonesia itu bermain politik, itu kan semacam sesuatu yang salah, sesuatu yang harusnya tidak dibiarkan, seharusnya paling tidak dipertanyakan. Bisa jadi memang seperti Anda bilang, itu karena anggota-anggota Mahkamah Konstitusi merasa sedih, kok bisa sih 12 partai itu gabung sama-sama, untuk melawan cuma satu partai, sehingga akhirnya satu partai ini tidak bisa mengajukan calon manapun. Itu kan mulia betul menurut saya. Tapi boleh enggak secara konstitusional gitu ya, bahwa mereka melakukan itu, mereka mengeluarkan sebuah keputusan yang tidak minta direview oleh para pihak pemohon. Itu big menurut saya, itu adalah sebuah persoalan besar di Indonesia.
Tapi bahwa itu tidak diangkat oleh teman-teman di lapangan, oleh media, oleh aktivis, oleh televisi, oleh radio, oleh online dan segala macam, menurut saya juga mencerminkan ya masih rendahnya ya tingkat kesadaran akan kewajiban kita untuk memperbaiki sistem ini secara terus-menerus. Menurut saya begini, Bung Adi. Persoalan keputusan MK kemarin ini langsung diarahkan kepada Jokowi. Keputusannya, ya kan? Bahwa ini karena ulah dianggap. Ini kan namanya anggapan. Ya di frame lah. Di frame itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini gara-gara Jokowi. Ya. Iya kan? Keluar ini gara-gara Jokowi ingin menguasai dinasti segala macam. Kan itu kan diangkat lagi isunya Gibran, isunya Kaisang, kan diangkat lagi. Ya kan? Jadi menurut saya ini sudah berkumpul orang-orang yang memang tidak suka dan benci kepada Jokowi, sehingga pada ujungnya minta supaya Jokowi mundur. Jadi sehingga tidak sempat lagi berpikir rasional. Dan atau orang dibuat tidak berpikir rasional. Ya situasinya seperti itu. Saya kasih contoh nih Bang. Sorry ini agak motong ya. Saya kaget sekali ketika melihat, mungkin saya nggak tahu Bang Zul ikuti atau enggak. Tahu Raffi Ahmad kan Bang? Tahu. Raffi Ahmad itu kan tidak ikut dalam demo-demo menolak DPR kan. Tapi satu lagi siapa? Kiki ya, yang komedian perempuan itu, yang kecil itu, yang juga pintar. Mereka itu kan sangat, paling tidak Kiki ya, itu kan memang sangat care dengan politik. Dan mereka sering bicara tentang politik. Kali ini mereka nggak bicara. Ya, diserang Bang, dipertanyakan, digugat malah, turun drop followersnya dan seterusnya. Loh, kok begitu ya? Kalau si Raffi atau si Kiki itu merasa bahwa ya saya tidak merasa perlu untuk mendukung keputusan MK dan menyalahkan DPR, kenapa saya harus salah? Buat saya setuju dengan istilah Anda yang mengatakan bahwa ada upaya untuk memframe. Ya siapapun yang dianggap itu bagian dari Jokowi itu pasti. Jajar kita nih sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita silakan aja. Silakan aja. Kita kan tidak membela siapa-siapa, tapi ingin menjelaskan secara objektif ini loh persoalan. Betul. Seperti kan gini Bung Adi, kita minta. Kita bukan hormati ya. Saya belum mau menghormati keputusan MK. Tapi banggalah. Ya kan beda. Saya bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh MK. Dengan menurunkan threshold pilkada seperti Bung Adi bilang tadi kan. Tapi kita menuntut, menggugat juga. Kenapa setengah-setengah? Ya kan? Kenapa setengah-setengah? Presiden threshold dong. Ya kan? Kemudian calon independen. Ya kan? Nah kalau ada yang minta itu, ayo dong Anda kasih. Ini sudah berapa kali ditolak persoalan threshold presiden 20%. Berulang kali kan. Effendi Ghazali pernah, beberapa PSI pernah, PKS pernah. Jadi ini lucu. Apa harus tunggu momen lagi? Ya kan? Harus tunggu momen lagi. Nanti ada calonnya cuma satu, ya kan? Yang lain nggak bisa maju. Baru MK bikin begini. Jangan begitu dong. Jangan begitu. Jadi gini kan, ahli tata negara itu kan selalu setiap saat dia berpikir, mengantisipasi, ya kan? Melihat apa yang akan terjadi dengan situasi negara kita ketika ditinjau dari sudut konstitusi atau undang-undang. Itu kan sehari-hari dia harus bekerja seperti itu. Nah, otomatis dengan sendirinya dia bisa mengambil satu keputusan ataupun solusi dari kondisi yang ada. Itu Bung Adi. Betul. Ini yang tidak ada menurut saya. Ya kan? Jadi ngapain aja selama ini? Ya memang orang baca buku. Tapi berhubungan dengan persoalan-persoalan negara yang kita hadapi sekarang atau tidak? Iya kan? Jangan-jangan banyak di Mahkamah Konstitusi itu masih menjadi tenaga pengajar lagi, dosen lagi. Aduh. Dan itu pun juga sebetulnya nggak apa-apa kalau kerjanya benar. Ya nggak apa-apa, tapi kan kalau terlalu banyak ngajar kan akhirnya yang dibaca buku
pelajaran, bukan persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh negara. Karena kan persoalan negara yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa yang ada textbooknya, ada di luar textbook kan. Betul. Nah justru yang dia harus pelajari betul, mengamati betul yang di luar textbook ini. Yang mungkin nggak ada presidennya di tempat lain. Nggak ada. Sesuatu yang betul-betul real terjadi di Indonesia. Ya, itu yang harusnya dia respons. Yang tetap ini tidak menjelaskan pertanyaan yang tadi kita ajukan. Kenapa kalian keluarkan itu sekarang padahal nggak diminta? Ya. Nah, itulah. Saya minta maaf bahwa itu saya ulang karena saya sedemikian cintanya Bang sama. Saya senang lihat Indonesia ini sekarang ada Mahkamah Konstitusinya yang bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang sangat otoritatif gitu ya, punya kekuatan lah ya, dalam mempengaruhi, dalam menentukan konstitusi kita. Cuman kalau begini kan jadi saya takut orang bilang bahwa ini jadi bahan mainan aja nih. Ya, karena begini, itulah proses dari menjadi anggota Mahkamah Konstitusi ini. Ini kan prosesnya dari pemerintah, dari DPR. Mahkamah Agung dan dari DPR. Ya. Ini kan terus terang saja, presiden pasti punya kepentingan. Ya. Pasti, nggak mungkin kok eksekutif nggak punya kepentingan. Ya. Legislatif DPR pasti punya kepentingan. Terbukti pernah dipecat satu anggota hakim MK karena tidak mengikuti apa yang maunya DPR. Ya. Itu kan sudah terbukti. MA pasti. Ya ada gitu. Nah, tapi kan yang menarik bahwa justru yang melahirkan perkara kali ini itu adalah orang yang diajukan oleh Pak Jokowi. Lu ya itu. Ya. Ya kan? Nah, padahal harusnya orang itu kan memenuhi bukan harusnya. Kalau dia independen nih memang seharusnya dia nggak ikuti apapun kata si orang yang mencalonkan ya kan. Tapi ini kan menarik di Indonesia. Justru Pak Saldi Isra itu orang yang diajukan oleh Pak Jokowi malah mengeluarkan keputusan yang merugikan kepentingan pemerintahnya Pak Jokowi kan? Ya. Menurut saya itu luar biasa. Menurut saya, ya. Ya ini kan menunjukkan bahwa Jokowi di dalam proses mengajukan orang itu tidak melihat warna politik. Persis. Tetapi yang dilihat adalah dia ini kemampuan profesional dan segala macam. Ya. Nah kemudian orang yang dicalonkan ini kemudian jadi, lalu dia berafiliasi dengan aliran politik atau kepentingan politik lain, itu kan betul. Udah bukan persoalan dari eksekutif atau legislatifnya ataupun yudikatifnya, kan gitu. Memang ini harus ada pembahasan secara serius lah. Betul. Sampai tuntutan bahwa MK itu memang harus ada. Setuju. Ya kan, itu harus ada. Tetapi kan yang perlu kita revisi misalnya otoritasnya. Ya kan, sanksinya nih paling penting nih. Ini kan nggak ada sanksinya nih hakim MK. Memutuskan sesuatu yang tidak diminta. Siapa yang akan memberikan sanksi? Sementara MK-nya mendukung keputusan ini. Ini udah rusak semua. MK-nya ketuanya kader PDIP. Iya kan? Rusak nggak ini? Saya senang bahwa yang ngomong Bang Zul ya. Oh nggak apa-apa. Kita kan memang tugas kita ngomong. Betul. Objektif. Kan gini, kita masuk anggota DPR tugasnya ngomong. Di podcast yang ngomong. Terus kalau podcast diam siapa yang mau dengar? Dan kembali tadi, dan yang paling sedih menurut saya, salah satu yang paling buat saya sedih adalah bagaimana ini semua kemudian diarahkan untuk menghabisi Pak Jokowi dan keluarganya. Ini betul-betul menurut saya luar biasa jahat lah ya. Dan yang hal yang terpentingnya adalah Pak Jokowi nggak punya otoritas apa-apa kalau kita bicara manifest paling tidak ya. Tidak punya kewenangan apa-apa untuk menentukan apa yang dilakukan DPR tadi yang Anda bilang sebagai seperti panik dan seterusnya. Yang ingin mengeluarkan RUU secara cepat dalam 2 hari. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi, bukan atas perintah Pak Jokowi, dan paling tidak ada bukti-bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa iya saya disuruh Pak Jokowi untuk melakukan ini. Kenapa tiba-tiba dia yang diserang habis? Tapi makanya saya
ini kalau kita kaitkan ya, kita kan kadang-kadang politik ini kita mengait-ngaitkan ya kan? Walaupun belum tentu benar. Bisa juga benar kan gitu. Misalnya kok tiba-tiba Pak Prabowo itu mengkritik soal intelijen. Jangan ngadu domba, jangan ini, jangan ngurusi rakyat. Ya kan merugikan bangsa negara, itu harus kita dengar baik-baik lagi apa yang dipidatokan. Nah, jangan-jangan ada operasi memang ini MK. Ya kan? Ada operasi. Sehingga kalau sudah kena operasi, dia nggak peduli lagi dengan nilai, dengan aturan. Yang penting ini harus diambil keputusan. Ya kan gitu. Sama kayak misalnya operasi Mossad, operasi CIA. Nggak ada lagi itu aturan PBB, aturan apa, pokoknya lakukan. Karena sudah operasi intelijen. Nah, ini artinya apa? Anda menduga atau berdasarkan apa yang dikatakan oleh kalimat-kalimat soal intelijen itu, jangan-jangan keputusan MK itu adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dari sebuah orkestrasi. Ya, bisa jadi. Yang namanya politik kan kemungkinan macam-macam. Kita kan nggak bisa bilang pasti. Bisa kan juga yang di lapangan, yang tadi diorkestrasi kan. Ya bisa yang dimanapun. Tapi kalau yang di lapangan itu kan itu dampak, akibat. Tapi kan kita bicara sebab nih. Ya kan? Diajukan bulan Mei. Diputuskan pada momen begini. Kan dicari. Apa ya sebabnya? Misalnya saya kepala polisi, Bung Ade. Bung Ade ini sebagai penyidik. Ya kan? Saya komandan. Saya panggil Bung Ade. Coba kamu periksa dulu itu. Wah, bersih, Pak. Kamu itu penyidik. Kok bersih? Ya kan? Coba kamu cari, pasti ada salahnya, nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya kalau si ini tertekan, misalnya dicari-cari, ditertekan cari. Nah, ini kan gitu juga. Karena ada satu operasi besar gitu kan, yang MK nggak bisa menghadapi ini karena terlalu besar barangkali barangkali ini sekali lagi barangkali mungkin kita tidak menuduh, iya kan? Nah, tiba-tiba ada operasi ini dicari lagi sama MK, misalnya ya. Apa yang bisa membuat kita mengeluarkan sesuatu yang berkaitan dengan pilkada ini? Ada nih Gelora ajukan gitu loh. Tapi dia sadar juga. Tapi kan nggak ada itu, udah kita bikin aja lah. Pokoknya Gelora pernah ngajukan gitu. Dengan alasan ultra petitum. Nah, itu kembali ke apa yang Anda sampaikan tadi, Bang. Sayangnya kita nggak dengar. Ini kan ada 9 orang nih. 9 orang itu pendapatnya apa saja mengenai ini kita nggak tahu. Nggak pernah diungkapkan. Siapa yang setuju, apa 9-9-nya setuju atau apa kan gitu. Lucu sekali nih. Betul. Dan satu lagi sebetulnya, bahkan saya sempat mendapat penjelasan bahwa ada seorang ahli hukum yang menyampaikan kepada saya bahwa keputusan yang kedua, kalau yang tadi kan yang pertama ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Keputusan kedua yang menurunkan usia itu, menetapkan bahwa usia itu ditentukan pada saat dipelantikan. Dipelantikan, itu sebetulnya juga bermasalah. Kenapa? Karena itu adalah sebuah aslinya kan peraturan KPU. Peraturan KPU itu bilang bahwa itu pada saat dipelantikan, bukan pada saat dia ditetapkan. Itu kan kemudian diajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan bahwa pada saat pelantikan. Bukan yang pada saat pengukuhan. Pengukuhan sama pelantikan sama nggak? Sama dong. Oh sama. Kalau gitu gini. Yang sekarang jadi masalah itu kan begini. Semula KPU itu mengatakan usia itu ditentukan pada saat penetapan sebagai calon. Yang adalah sekarang, itu diajukan oleh mahasiswa ke Mahkamah Agung, karena yang digugatkan adalah sebuah peraturan KPU. Oke? Ini diajukan kata Mahkamah Agung, bukan pada saat dia ditetapkan sebagai calon, dia 30 tahun pada saat nanti kalau dia
ditetapkan sebagai pemenang, ya. Itu keputusan Mahkamah Agung. Nah, ini yang tiba-tiba saja diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Memang memperoleh judicial review dari pihak tertentu yang minta agar ini diubah. Tapi sebetulnya kata si ahli hukum ini, begini loh, keputusan Mahkamah Agung itu yang menyatakan bahwa 30 tahun itu pada saat dia diangkat sebagai dilantik, itu sudah ditetapkannya dalam sebuah keputusan yang berbentuk lembar negara. Jadi keputusannya sudah sah sebagai sesuatu yang berlaku karena ada di lembar negara. Nah, sekarang tiba-tiba saja Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah keputusan yang menganulir apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dan itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak logis. Boleh nggak secara hukum? Boleh nggak secara hukum? Kalau menurut dia nggak boleh. Kan ini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. PKPU urusannya di Mahkamah Agung, bukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Mahkamah Konstitusi membatalkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dan sudah termuat dalam sebuah lembar negara. Menurut dia itu nggak boleh. Nah, ini yang sebetulnya menjadi masalah kedua. Sehingga pertanyaan saya bertambah yang kalau ngikuti logika Anda nih, there must be something wrong dengan keputusan MK. Atau kita menduga bahwa ada kepentingan politik tertentu di belakang keputusan MK berkaitan sama threshold. Tambah satu lagi, ada operasi tertentu. Ada operasi tertentu. Nah, ini semakin diperkuat nih kesimpulan atau dugaan lah ya, bahwa ada operasi tertentu ini karena ternyata nggak cuma soal threshold, tapi juga soal usia. Yang usia ini pun harusnya dipertanyakan keberlakuannya. Ya, karena sudah disahkan oleh MA. Pertanyaannya, apakah MK bisa membatalkan MA? Kan? Harusnya nggak boleh kata dia ya. Nah, saya nggak tahu ini ahli-ahli hukum boleh berpendapat di sini. Tapi ini kan memang secara langsung yang terkena dari keputusan si MK yang membatalkan keputusan MA itu adalah kepada anaknya Pak Presiden. Ini menjadi nyambung nih fakta ini dengan teori tentang there must be something. Pasti ada sebuah kekuatan yang berusaha mengarahkan agar bukan cuma soal threshold, tapi persoalannya adalah ini bisa ditimpakan kepada Pak Jokowi. Dan terbukti sekarang memang setiap hari kita masih terus mendengar nih, ganti Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi karena dinasti politik bla 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 bla, yang sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali sama threshold. Jadi ini adalah sebuah bagian dari sebuah cerita kisah misteri yang bisa kita tulis nantinya. Benar. Dan itu memang harus ada investigasi ya. Harus ada investigasi. Nanti mungkin setelah hakim-hakim MK ini berhenti, ya kan? Atau bisa ada orang yang bocor alus mungkin, yang Tempo bocor alus, mau menyelidiki apa yang terjadi di MK. Coba ke situ ya. Kita minta ya ke bocor halus nih. Nah, kita minta bocor halus. Kan bocor halus biasanya punya sumber-sumber informasi yang nggak kita ketahui. Masing-masing podcast itu kan memang ada kerjanya. Dan khusus untuk ini, persoalan putusan MK ini kenapa bisa terjadi seperti ini, nah ini tugasnya bocor halus. Bocor halus ya. Oke Bung Ade. Oke, terima kasih. Lama-lama kita pun kalau kita terus diskusi bisa bocor. Dan mulai ada dugaan sebetulnya Zulfan Lindan dan Ade Armando itu siapa sebenarnya. Mulai ada bocor halus mengenai kita. Ya. Nggak apa-apa. Biarin aja lah. Kan makin populer kita. Terima kasih. Oke Bung Ade, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu. Ngobrol-ngobrol kita santai sekali. Memang begitulah layaknya podcast. Ya. Jangan terlalu serius, tapi bisa juga menghibur ya. Ini serius sekali. Ya tapi kan cara kita menyampaikannya kan dengan menghibur. Iya, mudah-mudahan ya. Yang ada orang malah marah nih sekarang nonton. Oke. Ada yang marah, ada yang senang. Iya. Ya kan, ada yang netral. Iya. Biasalah Bung Ade. Oke. Yang penting kita. Tapi kebenaran memang harus disampaikan. Kebenaran harus diungkapkan.
jangan salah, ini ada risiko loh buat kita berdua ya. Tentu saja. Cuman saya rasa memang saya senang bahwa Anda merasa merasa ini layak kita bicarakan. Ini perlu disampaikan kepada publik. Mungkin juga kita salah kan? Mungkin nanti setelah ada investigasi itu ditemukanlah penjelasan yang membuat kita merasa, oh itu sebetulnya tujuannya Mahkamah Konstitusi. Mereka memang sangat mulia ya, gitu ya. Kan mungkin aja. Tapi sekarang kita nggak tahu. Nanti akan diungkapkan lah. Biasa kalau mereka tidak lagi duduk di situ, ketika di interview kita panggil, ya kan dia akan ungkapkan yang sesungguhnya apa terjadi. Kondisi batinnya, suasana batin yang dia hadapi itu apa. Ya kan masing-masing anggota MK ini kan ada suasana batin yang 9 orang loh. Ya, yang dia hadapi gini. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya memang harus terungkap. Ya. Diungkap itu bukan untuk memojokkan siapa-siapa, untuk menjadi pelajaran bagi hakim MK berikutnya. Iya. Mungkin lebih muda-muda lagi ya. Ya. Begitu Bung Adi, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.